Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilyas Jafal Alim dengan NIM 2005120401 dari kelas TA 2020. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang standarisasi jaringan komputer. Sebelumnya, kita harus tahu apa sih standarisasi jaringan itu. Standarisasi jaringan atau protokol jaringan adalah sebuah aturan main yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik dan komunikasi dapat berjalan dengan baik pula. Yang pertama, ada OSI model. OSI model bukan sebuah hardware, melainkan sebuah referensi bagi vendor agar device-nya dapat berjalan berjaringan. Selain itu, OSI model juga berguna untuk mempermudah pengertian penggunaan desain pengolahan data dan keseragaman standar sektor. OSI model terdapat 7 layer, yaitu layer application, layer presentation, layer session, layer transport, layer network, layer data link, dan layer physical. OSI model memiliki manfaat seperti membuat peralatan vendor yang berbeda dapat saling bekerja sama, membuat standarisasi yang dapat dipakai vendor untuk mengurangi kerumitan rancangan, standarisasi interface, dan modular engineering, memudahkan pelatihan network. Implementasi OSI model dalam protokol jaringan. Implementasi OSI model ada dua, yaitu UDP dan TCP. Yang pertama adalah UDP atau User Datagram Protocol, memiliki karakteristik seperti connectionless atau tanpa kabel, unreliable atau tidak andal, menyediakan perhitungan checksum berukuran 16 bit terhadap keseluruhan pesan UDP. UDP lebih cocok digunakan untuk sistem multicast atau video broadcast. Penggunaan UDP berikut adalah alasan kenapa menggunakan protokol UDP. 1. Protokol yang ringan. 2. Protokol yang tidak membutuhkan keandalan. 3. Protokol lapisan aplikasi yang mengimplementasikan layanan keandalan. Yang keempat, transmisi broadcast. Yang kedua adalah TCP/IP atau Transmission Control Protocol, memiliki karakter seperti berorientasi sambungan, full duplex, reliable atau dapat diandalkan, byte stream, memiliki layanan flow control, melakukan segmentasi terhadap data yang datang dari layer aplikasi atau interface, mengirim paket secara one to one. Penggunaan TCP. TCP umumnya digunakan ketika protokol lapisan aplikasi membutuhkan layanan transfer data yang bersifat handal. Contoh protokol yang menggunakan TCP adalah HTTP dan FTP. TCP three-way handshake. TCP three-way handshake merupakan sebuah proses transmisi yang ada dalam protokol TCP/IP. TCP menggunakan proses jabat tangan yang sama untuk mengakhiri koneksi yang dibuat dan menjamin dua host yang sedang terkoneksi dapat menyelesaikan proses transmisi data. Proses three-way handshake dimulai dari host pertama akan mengirim segmen TCP dengan flag SYN, diaktifkan pada host kedua, kemudian host kedua akan meresponnya dengan mengirimkan segmen acknowledgement dan juga SYN
pada host pertama. Setelah itu, host pertama dan host kedua bisa mulai saling bertukar data. Well-known port atau reserved port merupakan port standar atau port umum yang sudah ditetapkan atau reserved oleh IANA atau Internet Asing Number Authority. Port yang ditetapkan memiliki range 0 sampai 1023, hanya dapat diakses oleh sistem account atau root account. Register port IANA daftarkan port 1024 hingga 49.151 untuk kenyamanan komunitas internet, lalu mendaftarkan port 49.152 hingga 65.535 sebagai port dinamis atau port pribadi. Perbedaan port UDP dan TCP. Port TCP mempresentasikan satu sisi dari sebuah koneksi TCP untuk protokol lapisan aplikasi. Port UDP mempresentasikan antrean pesan UDP untuk protokol lapisan aplikasi. Protokol lapisan aplikasi yang menggunakan port TCP dan port UDP dalam nomor yang sama juga tidak harus sama. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih telah menonton.